Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiket atau karcis orang masuk surga itu isinya hanya 2 lembar. Lembar yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lembar yang kedua adalah beramal soleh. Iman dan amal soleh di dalam Al-Quranul Karim senantiasa berdampingan. Sebuah contoh Allah ingatkan kepada kita, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syarat untuk masuk surga, tiketnya harus ada 2 lembar. Ketika seseorang itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya membawa 1 lembar, apakah itu beriman kepada Allah tanpa beramal soleh, atau mungkin beramal soleh tetapi tidak beriman kepada Allah, maka tiket itu ditolak, tidak bisa untuk masuk surga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal soleh itu di dalam Al-Quran disebut dengan istilah as-solihah, yaitu jamak daripada soleh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap amal soleh itu jumlahnya ada 4 macam. Yang pertama adalah kesolehan ritual. Apa kesolehan ritual itu? Kesolehan ritual itu adalah kesolehan yang berkaitan erat dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah contoh, sholat yang kita kerjakan, puasa yang sebentar lagi akan kita kerjakan, bibir orang-orang yang senantiasa beramal soleh dengan kesolehan ritual, maka mereka bibirnya senantiasa basah mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesolehan ritual seperti inilah yang bisa diharapkan, yang bisa menjadikan seseorang itu bisa masuk surga. Kesolehan yang kedua adalah kesolehan sosial. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesolehan sosial ini adalah buah daripada kesolehan ritual, yaitu kepedulian seseorang kepada orang lain, kepedulian kita kepada orang-orang miskin,
kepedulian kita kepada anak-anak yatim. Kita tidak hanya pandai untuk berbicara zakat, tetapi kita mampu untuk menghitung dan mengeluarkan zakat. Itulah Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, dan seterusnya. Terjemahannya adalah, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Orang yang tidak peduli dengan fakir miskin. Maka itu adalah bagian orang-orang yang mendustakan agama. Bukan sekedar orang kafir, tetapi orang-orang yang mendustakan agama adalah yaitu orang yang tidak mau menyantuni fakir miskin. Sahabat yang berbahagia, yang ketiga adalah kesolehan spiritual. Kesolehan spiritual itu bisa dilihat dari hati nurani kita. Itulah Rasulullah mengingatkan kepada kita, di dalam setiap insan itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah orang itu. Dan apabila segumpal darah itu jelek, maka jeleklah orang itu. Itulah yang disebut dengan hati. Inna fil jasadi mudghah, in soluhat soluhat jasadi, in fasadat fasadat jasadi, hiya wahya qalbu. Yang terakhir, sahabat sekalian, yaitu kesolehan pabrik. Kesolehan pabrik itu adalah kemampuan seseorang untuk memegang amanah. Semakin banyak orang berjanji, maka semakin banyak yang harus dia bayar. Karena janji itu adalah hutang. Anehnya, sahabat sekalian, sekarang ini banyak orang yang mengingkari janji. Untuk itulah, mari kita sebagai insan yang beriman kepada Allah menjadi orang yang mampu, yaitu melaksanakan janji. Mudah-mudahan sahabat sekalian, 4 kesolehan dan keimanan kita kepada Allah akan mampu menghantarkan diri kita menghadap kepada Allah dengan mendapatkan Jannatun Naim. Sahabat sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.